Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didi Tristanto, nomor induk mahasiswa 414191107176. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 bahasa Indonesia dengan judul Potensi Bahasa Indonesia menjadi Bahasa ASEAN atau Perbara, Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara. Di sini saya akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama, latar belakang, kedua pembahasan, ketiga kesimpulan, dan keempat saran. Yang pertama, latar belakang. Bahasa Indonesia didasarkan dari bahasa Melayu yang sudah tersebar di berbagai negara pada negara di ASEAN seperti negara Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Yang menjadikan ada 2 bahasa yang berpotensi menjadi bahasa ASEAN. Dan menurut dosen Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, UNESA, bahwa bahasa Indonesia lebih berpotensi daripada bahasa Melayu. Karena bahasa Indonesia itu sudah banyak dipelajari pada banyak negara, mudah dikuasai, dan sebagian kosakata Indonesia juga ada dalam bahasa negara-negara ASEAN. Bahasa Melayu yang paling kuno berkembang seiring dengan tumbuhnya kebudayaan maritim para penuturnya. Mereka membangun komunitas di pesisir dan di tepian sungai. Selama berabad-abad, komunitas penutur ini saling berjejaring dan menjadikan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa perantara untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, bahasa ini juga berkait erat dengan geografi persebaran penuturnya. Wilayah interaksi para penutur bahasa Melayu kuno ini disebut Andaya sebagai Laut Melayu. Istilah ini mengacu pada sebuah kronik Arab bertarik sekitar 1000 Masehi. Kronik itu menyebut tentang Laut Melayu yang mendekati Cina. Lalu sebuah kronik lain dari abad ke-17 menyebut lagi bahwa Laut Melayu adalah laut di antara Semenanjung Melayu dan Sumatera, sehingga bisa diinterpretasikan sebagai Selat Malaka. Bahasa Melayu kuno diperkirakan telah digunakan secara luas pada masa Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Prasasti kedudukan bukit yang dikeluarkan Sriwijaya pada 683 Masehi adalah bukti arkeologis tertua penggunaan bahasa Melayu kuno berhuruf Pallawa atau India. Hubungan erat Sriwijaya dengan negeri-negeri India membuat kosakata Melayu kuno banyak pula mendapat pengaruh bahasa Sanskerta. Seorang musafir Cina bernama Yi Xing yang pernah berkunjung ke Sriwijaya di masa itu menyebut bahwa bahasa Melayu kuno lazim dipakai untuk keperluan perdagangan. Selain itu, bahasa ini juga dipakai untuk keperluan sosial, politik, dan sebagai bahasa pengantar mempelajari bahasa Sanskerta dan agama Buddha. Bahasa Melayu kuno inilah yang kemudian berkembang pada berbagai tempat di Indonesia, terutama masa Hindu dan masa awal kedatangan Islam pada abad ke-13. Pedagang-pedagang Melayu yang berkeliling di Indonesia memakai bahasa Melayu sebagai lingua franca. Pada era Samudra Pasai, bahasa Melayu kian berkembang dengan menyerap pengaruh bahasa mitra dagangnya, yakni Arab dan Persia. Kosakata dan konsep-konsep baru yang bernapas Islam pun muncul. Salah satu bukti masuknya pengaruh Arab dan Persia ini bisa dilihat pada prasasti Munye Tujoh antara 791 Hijriah atau 1389 Masehi, yang mulai menerapkan penanggalan Hijriah menggantikan tarik Saka. Pada era Samudra Pasai ini adalah penggunaan huruf Jawi atau Arab yang menggantikan aksara Hindia. Bahkan para penutur di era itu menambah tanda khusus pada beberapa huruf Arab untuk menyesuaikan dengan bunyi bahasa Melayu. Penulisan ini dipakai dalam naskah-naskah Melayu lama, seperti dalam karya-karya sastra dan buku-buku pelajaran agama Islam, dan juga sebagai ejaan resmi bahasa Melayu sebelum datangnya huruf Latin atau huruf Romawi. Poin kedua, pembahasan. Bahasa adalah seperangkat lambang
mana suka atau simbol-simbol arbitrer. Pendapat ini menambahkan bahwa bahasa dibentuk dengan sistem yang bertujuan memudahkan penggunanya memahami pola komunikasi dan dapat diajarkan kepada generasi penerus. Lalu apa yang disebut dengan bahasa Indonesia? Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Hal ini berarti bahasa Indonesia adalah alat simbol dan sistem yang disepakati rakyat Indonesia untuk berkomunikasi. Secara umum, bahasa mempunyai fungsi sebagai alat komunikasi. Namun pada perkembangannya, bahasa mempunyai berbagai fungsi turunan seperti alat untuk bekerja sama dan alat pemersatu suatu negara yang mempunyai berbagai bahasa daerah. Bahasa juga memiliki fungsi lain, yaitu fungsi ekspresif. Bahasa dapat digunakan untuk mengekspresikan ide, gagasan, dan pengalaman. Contohnya dalam puisi, pengarang mengekspresikan ide, gagasan, dan pengalamannya dengan bahasa yang ditulis per bait, yaitu disebut puisi. Fungsi estetis, artinya bahasa yang sebagai media yang indah untuk menyampaikan pesan. Fungsi estetis ini bisa diwujudkan dalam bentuk karya sastra. Fungsi informatif, artinya bahasa yang digunakan untuk menginformasikan sesuatu kepada orang lain. Alat fungsional, artinya bahasa dapat dijadikan sebagai alat yang mencapai tujuan tertentu. Adapun fungsi bahasa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar, selain sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia mempunyai fungsi sebagai lambang kebangsaan nasional, identitas bangsa, alat pemersatu antar daerah yang masing-masing mempunyai kearifan budaya lokal yang berbeda-beda. Bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Dari penjelasan di atas, bahasa Indonesia mempunyai fungsi vital dalam masyarakat Indonesia maupun bagi Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Bahasa Indonesia mempunyai prospek yang baik untuk berkembang dan melakukan ekspansi lebih luas. Hal ini dikarenakan Indonesia didukung oleh beberapa faktor, diantaranya sektor ekonomi mengalami kemajuan yang cukup besar. Selain itu, dengan adanya pasar bebas ASEAN ini, Indonesia merupakan pasar yang sangat menguntungkan. Momentum yang sangat bagus ini harus mampu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, termasuk aspek kebahasaan. Keuntungan apabila bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar dalam komunikasi masyarakat ASEAN adalah sebagai media promosi Republik Indonesia. Bahasa merupakan salah satu media promosi yang bagus bagi seluruh atau sebuah negara, baik untuk sekedar dikenal keberadaannya maupun menarik wisatawan dan investor untuk mengetahui lebih dalam tentang sebuah negara. Seperti halnya Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman, Jepang, Cina, dan Korea, di mana bahasa mereka dikenal luas dan banyak dipelajari di berbagai negara. Bahkan di beberapa negara, bahasa-bahasa tersebut di atas digunakan sebagai bahasa resmi. Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahasa mempunyai peranan cukup vital dalam upaya mempromosikan suatu negara. Oleh karena itu, gerakan cinta bahasa Indonesia perlu digalakan kembali. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam praktek kehidupan sehari-hari, serta penanaman cinta bahasa kepada generasi bangsa sedini mungkin. Karena bahasa merupakan sebuah pembiasaan, maka peran orang tua, guru, dan media menjadi sangat penting, sehingga semua pihak harus mengambil perannya masing-masing dalam memajukan bahasa Indonesia, terutama pihak-pihak yang berkaitan langsung seperti ahli bahasa, Badan Bahasa Nasional, dan Kemenlu Republik Indonesia. Fungsi yang lain adalah memajukan perekonomian dalam negeri. Dampak positif lain apabila bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa komunikasi masyarakat ASEAN adalah meningkatkan perekonomian dalam negeri. Pemasukan tambahan dapat bersumber dari investasi asing, ekspor produk-produk dalam negeri, ramainya turis yang memadati objek-objek wisata, serta kebudayaan yang diminati negara asing. Menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi antar ASEAN memang tidak mudah, namun demikian bukan sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan. Perlu rencana yang efektif dan menyeluruh untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Upaya-upaya yang harus ditempuh Indonesia adalah sebagai berikut.
Upaya diplomasi. Upaya diplomasi perlu dilakukan mengingat hubungan antar negara dalam komunitas ASEAN bersifat resmi. Oleh karena itu, diplomasi untuk mengusulkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN. Di samping bahasa Inggris mempunyai peran penting untuk itu, diperlukan rencana yang jitu dalam menyusun strategi diplomasi. Jalur diplomasi ini sebelumnya telah dipelopori oleh Wakil DPR RI masa bakti 2009-2014, Rio Budi Santoso dalam pertemuan Parlemen Antar Negara ASEAN pada 23 September 2011 yang mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN. Selain itu, dalam konferensi pers KTT ASEAN ke-18 di Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato dalam bahasa Indonesia termasuk saat menjawab pertanyaan. Melalui rintisan tersebut, maka perlu upaya-upaya lanjutan dari delegasi Indonesia dalam ASEAN serta Kementerian Luar Negeri untuk membuka wacana dan merealisasikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN. Upaya selanjutnya adalah mendirikan tempat-tempat pembelajaran bahasa Indonesia di negara-negara ASEAN. Untuk menguasai bahasa diperlukan pembiasaan, dan untuk terbiasa seorang perlu mengenal dan mempelajarinya. Oleh karena itu diperlukan pendirian pusat-pusat pembelajaran bahasa Indonesia di negara-negara anggota ASEAN sebagai wadah untuk menampung minat warga asing belajar bahasa Indonesia. Tujuan lain dari program ini adalah sebagai upaya untuk menunjukkan keseriusan Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi komunitas ASEAN. Upaya selanjutnya, nasionalisasi bahasa Indonesia. Nasionalisasi bahasa Indonesia yang dimaksudkan adalah sebuah upaya untuk menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Urgensi dari upaya ini adalah menurunnya minat terhadap bahasa Indonesia. Langkah-langkah yang harus diambil harus komprehensif dan fundamental, artinya harus dirancang dalam rencana jangka panjang. Gerakan bangga menggunakan bahasa Indonesia harus dimulai dari orang tua, kemudian berlanjut ke pendidikan formal. Program ini harus dirancang sambung menyambung seperti tali, sehingga anak akan terbiasa dari lahir hingga dewasa untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Poin ketiga, kesimpulan. Bahasa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi bahasa ASEAN dengan berbagai kelebihannya. Antara lain, bahasa Indonesia mempunyai struktur yang sederhana sehingga mudah dipelajari. Bahasa Indonesia mempunyai jumlah penutur yang paling banyak di ASEAN, dan bahasa Indonesia juga mempunyai penyebaran geografis yang luas. Akan tetapi di negerinya sendiri, justru bahasa Indonesia sering disepelekan oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Mereka lebih bangga menggunakan bahasa Inggris dibanding menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Poin keempat adalah saran. Pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan harus membuat program dan langkah konkret agar dapat menyelamatkan bahasa Indonesia dari kepunahan di negaranya sendiri, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memberikan informasi, sosialisasi, dan pelatihan dalam berbahasa Indonesia. Demikian presentasi saya untuk melengkapi tugas besar 2 bahasa Indonesia saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.